Tapi ketika muftinya ditanya gimana hukumnya kerajaan Saudi, mufti Saudi tiap tahun mengadakan hari nasional berdirinya kerajaan Saudi. Ketika dia ditanya maulid, kata dia apa? Maulid Nabi ini haram, sahabat dulu tak pernah melakukan. Lalu ketika ditanya gimana hari nasional, kalau di sini hari proklamasi kemerdekaan 45. Dia ditanya gimana kalau hari nasional Saudi, kata dia, loh hari nasional ini kita mensyukuri berdirinya negeri tauhid. Ini sunnah, kalau perlu wajib katanya. Malah sunnah dan wajib. Tapi kalau maulid Nabi malah haram. Artinya pola berpikir mereka yang anti qiyas ini saudara dilanggar sendiri oleh mereka. Qiyas ini yang diharamkan kalau untuk orang lain. Kalau untuk mereka sendiri malah qiyasnya bisa wajib itu. Ini mereka. Ini yang anti qiyas dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para asatidz, para imam jajaran DKM Masjid Al-Munawwarah, Ustadz Dzulqarnain yang alhamdulillah sudah sehat walaupun semakin langsing, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan juga saya hormati. Umat Islam ini dimanapun berada wajib hukumnya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang dijamin masuk surga. Misalnya di dalam hadis, apa Ahlus Sunnah? Kalau kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang paling simpel kita membicarakan hadis-hadis yang menjelaskan perpecahan umat. Misalnya hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Jadi kata Rasulullah, nanti setelah aku meninggal banyak perbedaan. Sekarang ini dari meninggalnya Rasulullah ke sekarang bukan puluhan, bukan ratusan tahun, tapi lebih 1400 tahun. Pasti banyak perbedaan. Kalau ada pendapat berbeda-beda, apa kita bebas mengikuti? Gak bebas. Gak boleh keliru. Tapi bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka kalian berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi golongan yang selamat, golongan yang benar, golongan yang berpegangan dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa mereka? Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, wal Jamaah itu artinya pengikut perkumpulan para sahabat yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin. Ini Ahlus Sunnah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Islam ini akan pecah 73. Di Pekanbaru baru ada 3 sudah ribut di masjid-masjid. Baru Aswaja, asalnya Aswaja ya, lalu datang Salafi,
Hizbut Tahrir ribut. Gimana kalau 70 ada di sini? Tambah kacau kira-kira. Jadi dalam hadis dikatakan umatku akan pecah menjadi 73. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan masuk surga. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu yang akan selamat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Golongan yang akan selamat itu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Siapa mereka? Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini artinya pengikut ajaran Nabi. Ahlus sunnah pengikut ajaran Nabi, wal jamaah pengikut perkumpulan para sahabat. Jadi dari dua hadis ini ada 3 kriteria. Ahlus sunnah itu pengikut sunnah Rasul, pengikut sunnah khulafaur rasyidin, pengikut ajaran para sahabat. Ada kriteria lain dalam hadis lain, sahih juga riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam atau para ulama kalau bersepakat, maka kesepakatan ini dipastikan benar, gak akan salah. Karenanya mengikuti kesepakatan ini hukumnya wajib. Ini di dalam teori usul fikih atau fikih disebut dengan konsep ijma' ulama. Berarti kalau begitu kriteria yang keempat, ahlus sunnah harus mengikuti ijma' ulama. Ini ketika para ulama berijma', bersepakat, kita ikut ijma'. Kalau ulama gak sepakat, kita ikut yang mana? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil ahwal. Apabila kamu melihat perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Berarti ahlus sunnah itu harus berupa golongan mayoritas. Nah, dari hadis-hadis ini disimpulkan ahlus sunnah itu secara simpel kriterianya ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Keempat, mengikuti ijma' ulama. Kelima, merupakan golongan mayoritas. Simpelnya begitu. Nah, dari 5 kriteria ini siapa golongan yang memenuhi? Dari 73 golongan itu, dari 5 kriteria ini para ulama menyimpulkan berarti ahlus sunnah wal jamaah adalah mayoritas umat Islam yang mengikuti sistem bermadhab dalam beragama, di mana di dalam fikih mereka mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia Syafi'i. Kalau keluar dari 4 mazhab ini atau anti mazhab seperti yang ada sekarang, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Salafi, Wahabi, anti mazhab, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Secara simpel, kata para ulama begitu. Ini dalam fikih. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab. Mazhab apa? Asy'ari, Maturidi. Kita di Indonesia yang Asy'ari. Keluar dari Asy'ari, Maturidi berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang di luar Asy'ari, Maturidi sekarang ini? Yang di luar Asy'ari, Maturidi, Syiah Imamiyah di Iran, Syiah Zaidiyah di Yaman, Khawarij Ibadiyah di Oman, kemudian Salafi Wahabi di mana-mana. Ini di luar ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah ini. Yang ketiga di dalam tasawuf. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau gak ikut tasawufnya Junaid al-Baghdadi, berarti tasawufnya sesat. Kalau gak ikut itu, misalnya ikut tasawufnya imam baru, ada imam baru ngaku Imam Mahdi, atau ngaku apalah,
yang macam-macam, nggak ikut Imam Junaid sesat, atau anti tasawuf sesat juga. Siapa yang anti tasawuf? Wahabi, anti tasawuf, sesat terus. Salafi, Wahabi. Sekarang kita bicara fikih. Kita ini fikihnya kan mazhabnya 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita yang Syafi'i. Nah, di dalam Ahlus Sunnah sejak masa salaf, Ahlus Sunnah ini dalam dalil, sumber dalil yang disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan ini perlu tahu saudara, bahwa dasar agama ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sekarang ada yang mengatakan nggak ada ijma qiyas, langsung kembali pada Quran dan hadis. Kalau ada orang ngomong kembali pada Quran hadis, perlu ditanya ijma qiyasnya di mana. Kalau dia anti ijma, anti qiyas, berarti aliran sesat. Mengapa? Kriteria aliran yang benar mengikuti ijma ulama. Dan dulu yang menolak ijma itu aliran sesat. Siapa? Mu'tazilah, Syiah, Khawarij yang menolak ijma. Sekarang yang banyak keluar dari ijma siapa? Wahabi. Banyak keluar dari ijma. Yang keempat, qiyas. Kalau anti qiyas ini bermasalah juga. Mengapa? Yang pertama kali menolak qiyas dulu pada masa salaf itu orang sesat. Pimpinan salah satu kelompok Mu'tazilah, namanya Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Kelompoknya disebut golongan An-Nazamiyah. Dia yang pertama kali menolak qiyas. Kemudian sebagian Syiah, kemudian kaum Zahiriyah menolak qiyas. Kalau menolak qiyas ini bermasalah. Mengapa? Qiyas ini perintah Al-Quran, ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa maksudnya ambil pelajaran? Ambil pelajaran itu artinya apa-apa yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya dikiaskan, dianalogikan, disamakan dengan apa-apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa? Sebagian besar hukum itu dasarnya kias. Misalnya minuman keras yang diterangkan dalam Al-Quran cuma khamr, berupa minuman. Sekarang sudah gak pakai khamr saudara, yang diedarkan sembunyi-sembunyi. Kalau khamr ketemu, pakai apa sekarang? Sekarang ini narkoba, apa namanya, putau. Ya. Kemudian ada ekstasi, sabu-sabu. Ya bukan yang minuman yang sudah berupa serbuk itu ya. Kemudian ganja. Ini kan dikiaskan dengan khamr. Kalau nggak ada kias bahaya. Sebagian besar hukum agama dasarnya kias. Dan ini perintah Al-Quran. Begitu dalil-dalil kias disampaikan, Wahabi kelabakan. Akhirnya apa? Kata mereka, oh gak apa-apa kias, yang penting bukan dalam masalah ibadah. Kalau ibadah gak ada kias. Lalu mereka bikin statement, la qiyasa fil ibadat. Gak ada dalil kias dalam ibadah. Kalau kias dalam ibadah bid'ah, kata mereka. Loh, kalau mereka bilang begitu tambah fatal mereka. Mengapa tambah fatal? Yang namanya dalil, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ini menyangkut semua masalah agama. Ibadah atau di luar ibadah sama saja. Dan juga contoh-contoh qiyas di dalam hadis-hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, rata-rata kasusnya masalah ibadah. Kok qiyas dalam ibadah gak ada? Wong yang diajarkan Rasulullah contohnya ibadah terus. Kan masalah kan. Kalau cari qiyas di dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, rata-rata ibadah saudara. Ini contoh hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seorang perempuan. Ya, seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahrin afa asumu anha. Ibu saya meninggal dunia, punya hutang puasa 1 bulan. Apa saya lunasi puasanya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tanya sama dia, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun, akunti taqdinahu anha?" Menurut kamu, seandainya ibu kamu punya hutang uang sama orang, apa kamu lunasi? Yang ditanya hutang ibadah kan? Hutang apa? Puasa. Oleh Rasulullah ditanya balik, seandainya ibu kamu punya hutang uang sama orang, kamu lunasi? Kata perempuan itu, "Na'am ya Rasulullah." Iya. Lalu apa kata Rasulullah? Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak dilunasi. Ini artinya apa? Ibadah dikiaskan pada bukan ibadah. Lalu ada Wahabi nggak ada kias dalam ibadah. Lalu ikut Al-Quran hadis. Hadis yang mana yang diikuti? Wong hadisnya mengajarkan kias. Rasulullah itu ditanya sering mengajarkan kias. Ini contoh lagi ya, kias ibadah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Suatu hari saya ini girang, senang. Karena senang akhirnya apa? Saya mencium istri padahal saya puasa. Laki-laki ini kalau senang kadang hormonnya naik, saudara. Kalau naik langsung syahwat sama istrinya. Kalau sumpek gak mikir sama istrinya. Makanya jangan sering sumpek laki-laki, bisa impoten itu. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ini girang. Karena girang cium istri padahal saya puasa. Akhirnya apa? Fa'ataitu Rasulullah SAW. Saya mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu, aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad shana'tul yawma amran 'azimah." Hai Rasulullah, hari ini saya berbuat salah besar. Salah besar Rasulullah. Apa itu? Qabbaltu wa ana shaim. Saya tadi mencium istri padahal saya puasa. Gimana puasa saya? Akhirnya apa? Rasulullah jawabnya pakai kias, tanya pada Sayyidina Umar, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaim." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu puasa, gimana puasanya? Kata Sayyidina Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Ya gak apa-apa, kan cuma berkumur, gak batal. Lalu kata Rasulullah, "Falima idzan." Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri hukumnya sama dengan berkumur. Artinya berkumur puasa tak batal, maka mencium juga tidak batal. Cuma kalau istrinya pakai pengharum, pakai bedak-bedak, berarti kumurnya pakai pasta gigi. Jadi agak makruh, kan begitu ya. Kalau gak harum sama-sama bangun tidur, berarti murni berkumur itu. Kalau lebih dari mencium, berarti sama dengan minum, berarti puasanya batal. Ini kias dalam ibadah artinya. Kok ada orang bilang gak ada kias dalam ibadah? Nanti disampaikan hadis ini mereka bilang itu Rasulullah yang mengajarkan. Rasulullah mengajarkan untuk apa? Kan untuk diteladani kan, melakukan kias. Dan ini orang-orang salafi, kalau kita mengamalkan sesuatu dasarnya kias, dicela sama mereka. Yang sunnah ada, kenapa ikut yang kias? Itu salah. Mengapa? Rasulullah SAW kalau ada sahabat melakukan kias, kiasnya benar, dihargai dan didoakan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, hadisnya sahih. Kata Ibnu Abbas, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Salah satu istrinya Rasulullah itu bibinya Ibnu Abbas, makciknya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah ini bersaudara dengan ibunya Ibnu Abbas, jadi sering ke sana. Ternyata bagaimana? Fasallaitu khalfahu. Ternyata Rasulullah lagi sholat, aku sholat di belakangnya. Begitu aku berdiri di belakangnya, maka apa? Fa'akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidhaih. Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya, diluruskan dengan beliau. Diluruskan.
Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah ini fokus pada sholatnya sudah takbir, aku mundur lagi. Nah, Rasulullah dah takbir, mundur lagi. Akhirnya apa? Falamman sorofa, ketika Rasulullah selesai sholat, qalali, tanya sama saya, ya Ibnu Abbas, ma sya'nuk aj'aluka hidha'i fatahnas. Ibnu Abbas, ada apa kamu? Tadi kamu kan aku luruskan, malah kamu mundur. Ini Rasulullah. Rasulullah tanya saudara, enggak langsung kamu bid'ah, sudah aku luruskan. Aku ini kan nabi, jadi sunnah dariku. Mundur, bid'ah kamu. Rasulullah gak begitu, tapi tanya, ada apa kamu? Tadi aku luruskan, malah mundur. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas jawabannya pakai kias. Ya Rasulullah, awa yambaghi li ahadin ay yusalliya bihidha'ik wa anta Rasulullah alladzi a'taka Allah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang mengerjakan sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang diberikan derajat yang di depan kami. Artinya apa? Rasulullah ini derajatnya di depan aku. Maka sholat pun jangan luruslah aku di belakangnya. Sholat dikiaskan dengan derajat. Kita ini kalau jalan kan memang yang paling mulia di depan kan. Kalau ada acara yang VIP di depan kan begitu. Kata Ibnu Abbas, sampean ini derajatnya di depan saya, maka sholatnya di depan. Ini kan kias namanya. Kias. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu. Rasulullah senang, kagum dengan jawabanku. Karena kiasnya tepat, menjaga adab. Lalu apa? Wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu pengetahuan agama dan pemahaman. Nah, ini artinya apa? Orang yang melakukan qiyas berdasarkan sunnah, pertama dihargai, kedua didoakan. Dan ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Makmum dengan imam kalau berdua, makmum ke belakang sedikit. Mengapa? Menjaga adab pada imam. Orang itu kalau ditunjuk pada imam berarti kan memang lebih afdal. Jadi di belakangnya lah. Kalau orang salafi biasanya lurus walaupun berdua. Kalau kita mazhab Syafi'i kita di belakang. Berdua belakang dikit. Dan kalau lurus bisa batal menurut mazhab Syafi'i. Kok bisa batal? Posisi imam dan makmum itu kan makmum gak boleh lebih maju dari imam. Kalau misalnya ada imam orangnya pendek, makmumnya tinggi, ketika berdiri tumitnya lurus, lalu ketika rukuk dan sujud, kira-kira yang maju ke depan siapa? Kan makmumnya, batal sholatnya, makanya mundur dikit itu. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini artinya apa? Ini qiyas dalam ibadah. Ini qiyas banyak ya, kasus-kasus qiyas pada masa Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga melakukan qiyas. Misalnya Sayyidina Umar, ini qiyas dalam ibadah. Kita ini kalau umroh atau haji, ihramnya kan bukan dari Mekah kan. Kecuali kalau udah tinggal di Mekah. Kalau mendarat di Madinah, biasanya dari mana mikotnya? Bir Ali. Bir Ali itu dulu namanya Zulhulaifah. Lalu beberapa puluh tahun yang lalu ada orang kaya atau penguasa membangun sumur di Zulhulaifah karena krisis air di situ. Bir namanya Ali, akhirnya disebut Bir Ali. Sumurnya Pak Ali. Karena yang bikin sumur Pak Ali dulu itu. Makanya Bir Ali, entah Ali mana. Yang jelas bukan Ali bukan baru itu. Mungkin Ali Arab sana. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar, lamma futiha hadzanil misran atau Umar. Ketika dua kota Basrah dan Kufah di Irak ditaklukkan pada masa Sayyidina Umar, orang-orang Islam dari Irak datang pada Umar. Lalu mereka bilang, "Ya Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarnan." Rasulullah SAW dulu membuat batas mikot penduduk Najd itu daerah Qornul Manazil, daerah Qoran. Wa innahu jawrun am tariqina,
itu jauh dari rute kami Amirul Mukminin. Kami dari Irak kalau pergi ke Koran itu jauh karena harus miring. Wa inna in aradna dzalik syaqqa alaina. Kalau kami datang ke situ kami capek karena jauh. Dulu kan nggak naik pesawat kan, jalan kaki naik onta. Gimana? Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, fanzuru hadwahu min tariqikum. Coba kamu lihat daerah yang lurus dengan Koran dari rute kalian. Yang rute dari Irak ke Mekah ini yang lurus Koran mana? Ternyata setelah diukur yang lurus itu Dzatu Irkin. Akhirnya apa? Dalam riwayat Imam Ahmad, wa qasan nasu dzata irkin ala Qaran. Orang-orang, maksudnya Sayyidina Umar dan para sahabat, menganalogikan, mengkiaskan daerah Dzatu Irkin dengan Qaran. Lama-lama setelah ada pesawat, Jeddah dikiaskan dengan Qaran itu. Jeddah. Di dalam kitab-kitab fikih gak ada bahwa mikot dari Jeddah. Karena lama-lama Jeddah ini menjadi rute perjalanan, kita mendarat di Jeddah dari Jeddah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtad, kata beliau, seandainya jarak dari Jeddah ke Mekah sama dengan jarak dari Koran ke Mekah, maka bisa ini menjadi mikot. Ternyata kata murid-muridnya Imam Ali Asy-Syabramallisi, kemudian siapa lagi? Ibnu Qasim, beberapa ulama murid-murid beliau ya. Kata beliau apa? Ternyata kurang. Jeddah ini nggak sejauh Koran. Makanya sebagian ulama biasanya mikot di pesawat, ihramnya di pesawat 15 menit sebelum turun. Mengapa? Jeddah ini terlalu dekat. Tapi sebagian ada aja yang ihram dari sana, termasuk saya mungkin. Nah, ini artinya apa? Ini kias saudara dalam ibadah. Jadi jangan dibilang nggak ada kias dalam ibadah. Ini contoh lagi ya kias masa sahabat. Apalagi kita ini sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah. Yang kita tahu kan cuma sholat maktubah, sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Kalau zuhur dan Jumat ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar qobliyah saja, maghrib qobliyah ba'diyah, isya qobliyah ba'diyah, subuh qobliyah saja. Ternyata sebagian sahabat dulu sholat id ada qobliyah ba'diyahnya. Mengapa? Dalam kitab-kitab hadis diriwayatkan dalam Majma'uz Zawaid mengutip riwayat Abu Ya'la dan At-Tabrani dari Imam Ayyub. Ayyub berkata, "Ra'aitu Anas bin Malikin wal Hasan yusalliyani qabla al-'id qabla ay yakhrujal imam." Aku lihat Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat qobliyah id sebelum imam datang. Dan ini mengapa Anas bin Malik melakukan qobliyah id? Dikiaskan pada sholat 5 waktu. Cuma ini waktunya tahunan, makanya ada qobliyahnya. Ketahuan kalau ini hasilnya kias, Sayyidina Ali yang menyampaikan. Sayyidina Ali waktu menjadi khalifah pergi ke musholla. Dulu pada masa khalifah sholat id itu di padang pasir, karena masjid gak cukup, semuanya datang ke masjid di padang pasir. Di sana kan padang pasir semua. Sayyidina Ali naik kendaraan sampai ke tempat situ, orang-orang laporan, "Ya Amirul Mukminin, an-nasu shallau qabla al-'id." Orang-orang tadi sholat qobliyah, gimana hukumnya? Apa gak bid'ah itu? Sayyidina Ali tidak menggubris, gak menjawab. Langsung beliau jadi imam, as-sholatu jami'ah. Lalu jadi imam sholat id. Habis sholat khutbah. Begitu selesai khutbah, orang-orang sholat ba'diyah. Akhirnya orang-orang tadi lapor, "Ya Amirul Mukminin, an-nas yusallun ba'dal id." Itu orang-orang sholat ba'diyah id. Gimana hukumnya itu? Ternyata apa? Kata Sayyidina Ali, "Sa'altumuni anis sunnah." Wah, langsung masuk YouTube ceramahnya ini. Jadi kata Sayyidina Ali, "Sa'altumuni anis sunnah." Apa kamu tanya pada saya sunnah Rasul? Kalau kamu tanya sunnah Rasul, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yusolli qabla al-'id wala ba'da. Rasulullah gak pernah sholat qobliyah dan ba'diyah id kalau kamu tanya. Tapi kalau kamu menyuruh aku melarang mereka,
aku gak akan melarang. Mengapa? Dalam Al-Quran yang melarang sholat itu Abu Jahal. Aku kalau melarang seperti Abu Jahal berarti. Kata Sayyidina Ali, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Siapa? Kan Abu Jahal itu. Nah, ini artinya apa? Artinya orang yang melakukan ibadah berdasarkan dalil qiyas itu gak boleh dilarang. Kalau melarang berarti ikut mazhabnya Abu Jahal. Ada yang melarang ibadah pakai qiyas? Ada, berarti ikut Abu Jahal. Dan ibadah-ibadah kita yang dibid'ahkan oleh mereka sebagian bukan qiyas, saudara, memang sunnah. Sebagian ya memang qiyas. Yang qiyas pun gak boleh dibid'ahkan, apalagi yang memang sunnah. Kalau maulid Nabi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkiaskan pada puasa Asyura. Kalau Imam As-Suyuti maulid Nabi dikiaskan pada akikah. Adapun illatnya Al-Quran, dasar illatnya, landasan filosofinya ayat-ayat Al-Quran. Ini maulid Nabi. Orang Wahabi membid'ahkan maulid Nabi. Tapi ketika muftinya ditanya gimana hukumnya kerajaan Saudi, mufti Saudi tiap tahun mengadakan hari nasional berdirinya kerajaan Saudi. Ketika dia ditanya maulid, kata dia apa? Maulid Nabi ini haram, sahabat dulu tak pernah melakukan. Lalu ketika ditanya gimana hari nasional, kalau di sini hari proklamasi kemerdekaan 45. Dia ditanya gimana kalau hari nasional Saudi, kata dia, loh, hari nasional ini kita mensyukuri berdirinya negeri tauhid. Ini sunnah, kalau perlu wajib, katanya. Malah sunnah dan wajib. Tapi kalau maulid Nabi malah haram. Artinya pola berpikir mereka yang anti qiyas ini, saudara, dilanggar sendiri oleh mereka. Qiyas ini yang diharamkan kalau untuk orang lain. Kalau untuk mereka sendiri malah qiyasnya bisa wajib itu. Ini mereka. Ini yang anti qiyas dalam ibadah. Ini Wahabi, saudara, ya. Karenanya amalan-amalan yang kita lakukan karena dasarnya qiyas tetap kita lakukan. Kalau zikir bersama habis sholat itu bukan qiyas, itu memang sunnah. Memang zikir jahar habis sholat maktubah itu sunnah. Doa bersama itu sunnah, bukan qiyas. Cuma Wahabi gak mau walaupun sunnah. Yang qiyas alasannya karena qiyas, yang sunnah entah apa alasannya. Gak ngerti kita alasan mereka. Malah kadang bersalaman habis sholat mau mereka diajak salaman. Gak mau kan? Kalau gak mau salaman habis sholat, di Sahih Bukhari Rasulullah disalami oleh para sahabat. Dari Abu Juhaifah, kata Abu Juhaifah, ya, hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Juhaifah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bil hajirah 'alal batha. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar pada waktu terik matahari ke daerah Batha. Fatawadda'a, lalu Rasulullah berwudu. Thumma shalla az-zuhra rak'atain wal asr rak'atain. Lalu Rasulullah salat zuhur 2 rakaat dikosor, asar 2 rakaat. Wa bayna yadayhi anazatun, di jamak kosor, di depannya ada tongkat sutrah, ya. Setelah selesai salat, falamman sarafa, setelah selesai salat, akbalan nas, lalu orang-orang menghampiri beliau. Fa akhadhu bi yadayhi wa ja'alu yuqabbilunaha. Para sahabat mengambil kedua tangan beliau lalu dicium. Mencium tangan Rasulullah habis salat. Rasulullah mau aja. Lalu kata Abu Juhaifah, fa akhadtu yadahu, lalu aku ambil tangannya, wa wada'tuha ala wajhi, dan aku letakkan tangan beliau pada wajahku. Fa idzan hiya abradu minats thalji. Ternyata tangan beliau di tengah terik panas matahari lebih sejuk daripada salju. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Artinya apa? Rasulullah mau disalami habis sholat. Orang Salafi gak mau disalami. Ikut siapa dia? Gak bid'ah, saudara. Salaman habis sholat gak bid'ah.
hukumnya ada dua. Kalau sebelum sholat dia belum bersalaman maka sunnah. Karena orang ini kalau berjumpa dianjurkan bersalaman. Kalau sebelum sholat memang sudah bersalaman, ya mubah aja. Wong kita habis sholat langsung bisik-bisik, habis ini mau ngopi, gak apa-apa, gak bid'ah. Kalau misalnya habis ini mau nggak ke apa misalnya, cari bandrek, cari apa misalnya, nggak bid'ah itu. Seandainya apalagi cuma salaman ini. Ya mereka ini yang seperti ini dibid'ahkan dan nggak mau. Lalu sok sunnah, sunnahnya siapa itu? Salaman habis sholat. Mereka nggak mau juga di sini salaman. Karena kemarin 2 minggu yang lalu saya ceramah di Bandung. Kata orang-orang sini ada kiai. Tiba-tiba ikut kelompok sebelah, kalau disalami marah dia habis sholat. Loh kok marah? Rasulullah, jamaah, sahabat, salaman semua nggak marah. Capek kan disalami banyak orang itu. Kalau satu masjid apalagi kadang 1000 orang bersamaan, dikira gak capek. Tapi ya gak apa-apa kan salaman. Orang bersalaman ini keakraban dan dosa kita diampuni oleh Allah. Wahabi gak mau diampuni, makanya gak mau disalami. Padahal banyak dosanya itu. Nah, ini artinya apa saudara ya? Artinya sebagian amalan kita ini memang dasarnya sunnah. Cuma mereka nggak mau mengamalkan, membid'ahkan. Sebagian dasarnya qiyas, apalagi yang qiyas. Yang sunnah aja mereka tabrak-tabrak itu. Apalagi memang yang qiyas-qiyas ini. Ya kalau menolak qiyas, qiyas dasarnya para ulama. Kalau Imam Syafi'i, qiyas ini pada kita yang perlu kita tahu apa? Melafatkan niat sebelum sholat. Imam Syafi'i itu sebelum sholat biasanya diriwayatkan oleh muridnya. Imam Ibnul Muqri Al-Asbahani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam, haddatsana Ibnu Khuzaimah. Qala amba'ana Ar-Rabi berkata, Rabi berkata, ra'aitu Syafi'i idza qama yusalli qala. Aku melihat Imam Syafi'i kalau beliau ini berdiri mau salat biasanya berkata, bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wajal, Allahu akbar. Dengan nama Allah seraya menghadap ke Baitullah, menunaikan farduh kepada Allah, Allahu akbar. Imam kita ini niatnya keras, melafatkan niat. Cuma redaksi dari Imam Syafi'i oleh murid-muridnya dibuat lebih simpel dan sederhana. Apa? Usolli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Makanya para imam, para ustadz kadang-kadang dia asalnya melafatkan niat. Lama-lama karena tahu sebagian jamaahnya Wahabi malah gak melafatkan. Ini namanya durhaka sama gurunya. Imam Syafi'i melafatkan. Kira-kira lebih hebat siapa? Imam Syafi'i dengan ustadz mereka yang gak mau melafatkan. Kita ini ikut Imam Syafi'i saudara, jangan ikut imam sini. Imam sini maksudnya bukan imam masjid ini ya, yang imam-imam Wahabi ini maksudnya. Nah, saya kira ini sudah waktu isya kan ya? Hah? Jam berapa isyanya? 25 menit. Hah? Soalnya yang di sini kok keliru ini jam 19.16. Hah? Oh. Ada kodenya. Saya khawatir dimatikan. Hah? Nah, ini artinya apa? Dalil ini walaupun qiyas tetap kita lakukan. Ini salah satu ya yang sekarang di Indonesia kontroversi antara Salafi dengan kita. Apa? Sholat qobliyah Jumat. Mereka gak mau sholat qobliyah Jumat. Mengapa kata mereka? Gak ada tempatnya. Loh, Sayyidina Utsman sudah buat tempat. Azannya berapa kali Sayyidina Utsman? 2 kali. Dalam Sahih Bukhari, azan Jumat pada masa Rasulullah SAW, pada masa Abu Bakar dan Umar itu 1 kali. Pada masa Sayyidina Utsman ditambah 1 kali. Azan pertama pengumuman kalau sudah masuk waktu sholat Jumat, ya, maka itu orang sholat qobliyah. Begitu imam duduk, azan lagi, nggak ada sholat qobliyah, kan sudah ada tempatnya. Dan Sayyidina Utsman itu termasuk khulafaur rasyidin, ahlus sunnah
ikut sunnah Rasul, ikut sunnah khulafaur. Kalau Wahabi azan Jumatnya berapa kali? 1 kali, gak mau 2 kali. Mengapa? Gak sunnah katanya. Loh, ini sunnahnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kata Rasulullah termasuk khulafaur. Kalau Sayyidina Utsman gak cocok sama mereka, apalagi cuma Utsman sini. Ada yang namanya Ustadz Utsman. Ya tambah gak cocok lah. Sayyidina Utsman gak cocok bagi mereka. Ini gak mau. Maka sholat qabliyah. Kata Wahabi apa? Gak ada sholat qabliyah. Mengapa? Jumat itu gak sama dengan zuhur. Lalu mereka ikut siapa? Ikut ahli hadis katanya. Jawaban kita, Imam Bukhari itu ahli hadis apa bukan? Ahli hadis nomor 1. Ternyata Imam Bukhari di dalam sahihnya menganjurkan sholat qabliyah Jumat. Dalilnya apa? Dikiaskan dengan qabliyah zuhur. Dalam Sahih Bukhari ada babus shalah rakaatain qablal jum'ah wa ba'daha rakaatain. Anjuran sholat qabliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dalil yang disampaikan Imam Bukhari apa? Hadis dari Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri rakaatain wa ba'daha rakaatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan sholat sunnah. Sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Babnya di sini sholat qabliyah ba'diyah Jumat, tetapi hadisnya qabliyah dan ba'diyah zuhur. Oh, berarti sholat zuhur sama dengan sholat Jumat. Lalu ada orang Wahabi ngaku ikut ahli hadis. Sholat zuhur katanya nggak sama dengan sholat Jumat. Saudara lebih percaya siapa? Mereka atau Imam Bukhari kira-kira? Ya Imam Bukhari lah. Ini mereka saudara. Ya mereka ini ikut ahli hadis, tapi gak tahu mazhabnya ahli hadis. Makanya di Pekanbaru ya, kita ini punya kajian Sunanul Mustafa. Baca kitab apa? Sahih Bukhari. Mengapa? Agar orang yang sedikit-sedikit sunnah nanti bikin laundry sunnah. Lalu buka apotek sunnah. Lalu warung kopi sunnah. Memangnya para sahabat dulu bikin warung kopi? Atau masa sahabat ada laundry? Gak ada kan? Kalau sunnah itu di Sahih Bukhari, sholat qabliyah Jumat itu sholat itu yang benar sebenarnya saudara. Ini amalan-amalan ya yang ahlus sunnah wal jamaah ini yang kita terima dari para buya dulu, buya-buya. Kalau buya ini pasti ahlus sunnah. Kalau yang sekarang ini kalau bukan ahlus sunnah berarti bukan buya. Itu namanya cuma buaya darat. Dan bahaya saudara, buaya darat itu merusak terhadap akidah itu. Bahaya. Jadi kita tetap berpegangan dengan ulama-ulama dulu ya, ulama mursyid thariqah. Kalau ulama Sumatera ini terkenal dengan thariqah. Kalau Riau, Sumbar, Sumatera Utara, Aceh, ini thariqahnya biasanya Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Kalau di Jawa ada yang Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada Naqsyabandiyah Mudhariyah. Kemudian ada yang Syadziliyah dan macam-macam. Kalau saya sendiri baiatnya ikutnya Syadziliyah. Ikutnya aja Syadziliyah. Cuma ceramahnya sering di kalangan Khalidiyah. Di mana-mana. Karena Naqsyabandiyah Khalidiyah ramai memang di Indonesia. Nah, saya kira ini ya nanti tanya jawabnya kapan ini? Habis Isya ya. Tanya jawab setelah sholat Isya, kita cukupkan dulu. Nanti apa-apa yang masih ini ya menggantung dalam pikiran bisa ditanyakan insyaallah ya. Kalau bisa jawab saya jawab. Kalau nggak bisa di sini ada Ustadz Zulkarnain, ada Ustadz Hanafi atau Ustadz Zulhendri atau siapa yang ngisi di sini, tanya mereka semuanya insyaallah. Biar bingung mereka. Dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.